Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di Nuswantoro Aji. Kali ini kita akan mengupas tentang kisah keris Pasopati. Menurut cerita, keris Pasopati ini adalah pusaka para kesatria yang diyakini membawa kekuatan langit. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang keris misterius ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Bayangkan sebuah malam tanpa bulan, angin bertiup pelan, dedaunan bergesekan, dan dari kejauhan terdengar suara burung hantu memecah keheningan. Di sebuah pendopo tua, seorang empu perlahan membuka kain mori yang membungkus sebilah keris. Begitu bilahnya tersingkap, udara seakan berubah. Suasana menjadi hening namun begitu berat. Konon siapapun yang memegang pusaka itu harus memiliki hati yang bersih. Sebab jika tidak, keris tersebut dipercaya tidak akan memberikan berkah, melainkan menjadi cermin dari sifat pemiliknya. Di antara ratusan nama keris yang dikenal dalam budaya Jawa, ada satu nama yang selalu dikaitkan dengan para kesatria, keberanian, dan ketepatan dalam menegakkan kebenaran. Nama itu adalah keris Pasopati. Apakah keris ini benar-benar merupakan jelmaan senjata para dewa? Mengapa namanya begitu dihormati dalam dunia perkerisan? Dan benarkah pusaka ini dipercaya mampu memberikan perlindungan sekaligus kewibawaan bagi pemiliknya? Mari kita telusuri kisahnya. Nama Pasopati bukanlah nama yang asing dalam budaya Nusantara, khususnya dalam tradisi pewayangan Jawa yang mengambil banyak kisah dari epos Mahabharata. Dalam cerita tersebut, Pasopati adalah nama senjata sakti yang dianugerahkan oleh Dewa Siwa kepada Arjuna setelah ia berhasil menjalani tapa dan laku spiritual yang sangat berat. Senjata itu digambarkan memiliki kekuatan luar biasa dan hanya digunakan ketika semua jalan damai telah tertutup. Makna inilah yang kemudian menginspirasi para empu Jawa pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha hingga era Mataram Islam. Nama Pasopati kemudian digunakan untuk menyebut keris yang melambangkan keberanian, kebijaksanaan, serta keteguhan hati dalam membela kebenaran. Berbeda dengan anggapan sebagian masyarakat, keris Pasopati bukanlah satu keris pusaka tunggal yang diwariskan sejak zaman Arjuna. Yang ada adalah berbagai keris yang dibuat oleh para empu dengan mengambil filosofi dari nama Pasopati sebagai simbol. Sejak masa Majapahit, para empu telah menciptakan banyak keris dengan berbagai dapur yang diberi nama atau dikaitkan dengan sifat-sifat Pasopati. Tradisi ini kemudian berlanjut pada masa Kesultanan Demak hingga Mataram. Dalam lingkungan keraton, keris bernama Pasopati sering diasosiasikan dengan para pemimpin,
panglima perang maupun tokoh yang memikul tanggung jawab besar. Namun fungsi utamanya bukan sebagai senjata untuk menyerang, melainkan sebagai lambang kewibawaan dan pengingat agar kekuasaan selalu dijalankan dengan kebijaksanaan. Hingga sekarang, nama Pasopati masih sangat dihormati di kalangan pecinta Tosan Aji. Ia menjadi simbol keberanian yang dikenal oleh akal sehat, bukan oleh amarah. Keris Pasopati adalah salah satu dapur keris lurus tradisional Jawa yang sangat terkenal. Dapur Pasopati umumnya berupa keris lurus dengan bagian ricikan yang khas, seperti kembang kacang, lambe gajah, dan tikel alis. Nama Pasopati berasal dari kata pasu yang berarti hewan atau nafsu, dan pati yang berarti mati. Nama tersebut menyimbolkan kemampuan pemiliknya untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengalahkan sifat buruk dalam diri. Tradisi masyarakat Jawa meyakini keris berdapur Pasopati memiliki energi yang mendukung kewibawaan tingkat tinggi, ketegasan memimpin, serta perlindungan diri. Keris dapur Pasopati merupakan keris pilihan. Menurut kepercayaan Jawa, keris Pasopati merupakan pusaka milik para panglima perang yang menunjukkan kepangkatan dan kepemimpinan. Di era Wali Songo, Sunan Bonang juga memiliki keris dapur Pasopati. Dikisahkan pada waktu itu, Sunan Bonang memanggil seorang pandai besi dari Tuban bernama Ki Suro yang diberi pusaka cis atau tombak kecil oleh Sunan Bonang. Perintahnya agar dibuat pisau sunat, tetapi oleh Ki Suro, besi tombak cis dibuat keris berbentuk sengkelat. Ia lantas diperintah mengolah sisa dari besi tersebut menjadi keris Pasopati. Kemudian keduanya diserahkan kepada Sunan Bonang. Kedua keris tersebut bukan yang dikehendaki oleh Sunan Bonang. Namun demikian, buatan Ki Suro tetap diterimanya. Sebab Sunan Bonang tahu kedua keris tersebut akan jadi perlengkapan para raja yang menguasai tanah Jawa. Bertepatan pada hari Jumat, usai Sunan Bonang sembahyang sholat di masjid, Sunan Kudus bertanya, mengapa Sunan Bonang tidak membawa cis? Sunan Bonang menyampaikan alasan dan sebabnya sembari menunjukkan keris Pasopati buatan Ki Suro. Melihat keris tersebut, Sunan Kudus merasa tertarik. Ia meminjam dari Sunan Bonang dipakai sebagai contoh untuk membuat keris. Keris ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki ketegasan, tetapi tidak boleh kehilangan belas kasih. Harus berani mengambil keputusan, tetapi tetap mempertimbangkan akibatnya. Nama keris Pasopati sendiri sering dimaknai sebagai simbol ketepatan sasaran. Namun sasaran yang dimaksud bukan sekedar musuh dalam peperangan. Yang lebih penting adalah kemampuan manusia menentukan arah hidup yang benar. Pemilik keris ini diharapkan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam budaya Jawa, keris juga merupakan simbol penyatuan tiga unsur kehidupan. Pertama adalah cipta, yaitu pikiran. Kedua adalah rasa, yaitu hati. Dan ketiga adalah karsa, yaitu kehendak. Ketiga unsur tersebut harus berjalan seimbang. Jika salah satunya mendominasi, maka manusia akan kehilangan arah.
Karena itulah keris Pasopati sering dijadikan simbol kepemimpinan yang adil. Ia mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari senjata, melainkan dari kebijaksanaan pemiliknya. Dalam tradisi spiritual Jawa, keris Pasopati dikenal sebagai salah satu pusaka yang memiliki citra kewibawaan sangat kuat. Menurut kepercayaan masyarakat, keris ini dipercaya dapat meningkatkan rasa percaya diri, memperkuat karisma, serta membantu pemiliknya tampil lebih berwibawa di hadapan banyak orang. Sebagian orang juga meyakini bahwa energi Pasopati mampu memberikan ketenangan batin ketika menghadapi keputusan-keputusan sulit. Bagi kalangan spiritual, ketenangan tersebut dianggap sebagai bentuk tuntunan batin. Namun, dari sudut pandang psikologi, rasa tenang itu juga dapat muncul karena keyakinan dan sugesti positif yang dimiliki seseorang terhadap pusaka yang dihormatinya. Selain itu, berkembang pula kepercayaan bahwa keris Pasopati dapat menjadi simbol perlindungan. Bukan berarti membuat seseorang kebal terhadap bahaya, melainkan dipercaya membantu pemiliknya lebih waspada terhadap ancaman yang datang. Ada kisah-kisah yang menyebut bahwa pemilik keris Pasopati sering memperoleh firasat sebelum mengalami musibah. Ada pula yang mengaku bermimpi bertemu seorang satria berpakaian putih sebelum mengambil keputusan penting. Dalam tradisi Jawa, kisah seperti ini dipahami sebagai pengalaman spiritual pribadi yang tidak dapat dijadikan ukuran umum. Salah satu mitos yang paling terkenal adalah bahwa keris Pasopati tidak menyukai kesombongan. Konon apabila seseorang memiliki keris ini hanya untuk pamer kekayaan atau mencari kesaktian demi merugikan orang lain, maka tuah pusaka dipercaya tidak akan bekerja. Sebaliknya, orang yang rendah hati dipercaya lebih mudah merasakan manfaat batin dari keberadaan pusaka tersebut. Ada pula kepercayaan bahwa keris Pasopati sebaiknya dirawat dengan penuh hormat. Perawatan tersebut bukan dimaksudkan sebagai penyembahan terhadap benda, melainkan sebagai bentuk penghargaan kepada karya para empu dan warisan budaya leluhur. Masyarakat Jawa juga mengenal istilah jodoh pusaka. Artinya tidak semua orang cocok memiliki sebuah keris. Konon bila belum berjodoh, pemilik akan merasa tidak nyaman, sering bermimpi aneh, atau akhirnya terdorong untuk menyerahkan keris kepada orang lain. Namun, bila berjodoh, pemilik dipercaya akan merasakan ketenangan setiap kali menyimpan atau merawatnya. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai kisah tersebut, semuanya merupakan bagian dari tradisi lisan yang memperkaya khasanah budaya Nusantara. Keris Pasopati bukan hanya sebilah logam hasil tempaan para empu. Ia adalah simbol perjalanan manusia menuju kebijaksanaan. Nama Pasopati mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari amarah, melainkan dari kemampuan mengendalikan diri. Bahwa seorang pemimpin sejati bukan mereka yang ditakuti, melainkan mereka yang dihormati karena keadilan dan kebijaksanaannya. Berbagai kisah mengenai tuah gaib
perlindungan, maupun pengalaman spiritual yang dikaitkan dengan keris Pasopati adalah bagian dari kekayaan tradisi masyarakat Jawa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terlepas dari apakah seseorang mempercayainya atau tidak, nilai budaya, filosofi, dan karya seni tempa yang terkandung dalam sebuah keris tetap menjadi warisan luhur bangsa Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan. Itulah tadi kisah tentang keris Pasopati. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk lebih memahami kekayaan budaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.